Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data konsumen atau kendaraan. Baik, untuk menginput data konsumen atau kendaraan, Anda klik halaman master, cari data grup corporate. Ya, mungkin nanti kan saya ini namanya master grup konsumen harusnya ya. Grup corporate, klik grup konsumen. Anda boleh isikan retail atau sesuai dengan nama perusahaan ya, misalnya PT Bangun Jaya. Nah, oke, kita bisa PT Bangun Jaya, misalkan PT Bangun Jaya. Email boleh Anda abaikan, alamat boleh Anda isi. Ini termasuk apa nih? Misalnya retail atau corporate. Karena perlakuannya kan beda ya. Corporate, retail sudah kita register. Di sini ada retail, jadi tidak perlu lagi. Nah, kalau di menu Anda belum ada, Anda boleh daftarkan retail dengan nama retail di sini. Lalu status grupnya tetap retail. Oke, ini contoh kalau kita input corporate. Simpan. Setelah disimpan, maka Bangun Jaya akan muncul di sini. Oke, ya. Bagaimana cara menginputkan konsumen? Ada input data di sini. Kalau lihat, ini untuk melihat. Kita klik coba misalnya kosong, karena kita belum mengisikan data konsumen di dalam grupnya si Bangun Jaya. Untuk input, caranya di sini. Nah, nama konsumennya, misalkan PT Bangun Jaya punya beberapa area. Misalkan namanya area Bangun Jaya, area Cirebon. Ya, oke. Lalu Anda isi lagi nama panggilannya, boleh abaikan. Email boleh diisi, ya, karena di sini email ini fungsinya adalah untuk jika nanti Anda menggunakan PC Pro dan ada halaman untuk konsumen. Nah, Anda boleh isi misalkan Bangun Jaya @gmail.com. Diusahakan tidak sama ya, karena ketika ini ada duplikat maka sistem secara otomatis akan menolak. Ya, status corporate-nya isi corporate. Kalau ada foto Anda boleh isikan, identitas yang digunakan misalkan, ya kan. Maaf. Oke, foto jika Anda pilih bisa langsung masuk ke dalam menu file. Ya, ini abaikan semua jika tidak ada. Nah, di sini ada batasnya nih. Batas piutangnya berapa? Misalkan 8 juta batas piutangnya nih. Oke. Lokasi GPS kita abaikan saja karena ini hanya diakses jika Anda berada di area lokasi. Jika Anda mengakses sistem ini menggunakan mobile phone Anda, handphone Anda, misalkan Anda sedang ada di PT Bangun Jaya, maka untuk proses pengaktifannya Anda boleh aktifkan GPS. Tapi pada saat ini karena saya berada pada standar, jadi ini tidak dibutuhkan. Oke. Lalu jika sudah, ya Anda isikan saja 1, 2, 3 misalnya. Lalu Anda klik simpan. Oke, secara otomatis data akan muncul di sini. Si nama konsumennya di dalam grupnya. Ya, grup. Lalu ada data konsumen. Bagaimana menginputkan data kendaraannya? Iya kan? Ini untuk melihat masih kosong, maka untuk menginputkannya Anda klik input unit. Misalkan unitnya adalah nomornya adalah E2233RM misalnya. RM ya. Lalu Anda misalnya Toyota.
Toyotanya apa? Karena kita udah menginputkan di materi awal tadi grup Toyota, misalnya Limo, pembuatan 2012, warna hitam, rangkanya sembarang lah kita isi ya. Lalu didaftarkan di cabang mana? Nah, ini kan ada cabangnya nih, saya kasih sampel. Nah, misalnya di cabang Polres Indramayu atau cabang Karangapel deh. Lalu simpan. Data kendaraan dari Bangun Jaya telah terinput. Nah, jika Anda masih membuka halaman tabel kendaraan dan kosong, Anda boleh klik refresh. Refresh ini fungsinya adalah untuk mereload data atau struktur sistem yang baru. Refresh, maka data akan muncul ya seperti ini. Nah, bagaimana untuk merubah? Anda boleh ketik seperti tadi, ubah, diedit jika ada yang tidak sesuai ya. Hapus untuk jelas menghapus, tapi catatannya jika setelah ada transaksi maka sistem akan menolak proses penghapusan gitu. Di sini ada tombol HC. HC itu maksudnya historical ya, transaksi-transaksi yang telah dilakukan, misalkan histori servisnya, pergantian apa aja yang telah dilakukan itu ada di histori. Jadi kalau Anda mau melihat histori servis mobil ini atau histori pembelian, maka Anda boleh klik di sini. Jadi kalau untuk retail mungkin toko ini diabaikan ya nomor polisinya. Oke, ini nomor unit, Anda boleh isi nomor toko, kode toko boleh. Nah, ketika klik history card, maka akan muncul form seperti ini. Anda akan mengecek history card kapan, ketik saja tahunnya atau semua. Kalau Anda pilih tahun, Anda akan merefer pada tahun sini. Jika semua, akan semuanya ditampilkan. Nah, apakah Anda berikut cek harga? Tampilkan saja kalau dibutuhkan, lalu cetak. Yang muncul akan seperti ini. Kenapa kosong? Karena kita belum melakukan proses transaksi seperti itu ya. Oke, close saja jika tidak dibutuhkan tabel-tabel ini. Jika Anda sudah tidak butuhkan, silakan ditutup saja. Yang penting halaman ini tidak boleh Anda tutup ya. Atau ketika ini masuk ke dalam halaman lain, Anda ketik back saja, kembali saja ke halaman berikut. Oke, kita close juga. Oke, ini bisa dibutuhkan. Misalkan Anda ingin data retail, ini kurang lebih sama. Karena grup retail kita create retail, isi retail, lalu masuk ke sini, lihat data untuk melihat siapa saja di dalamnya. Ini akan lama sekali karena samplingnya banyak di sini. Seperti ini ya. Kalau ditampilkan semua, ribuan datanya ya. Untuk menginput, Anda masukkan sini seperti biasa, ketik input, namanya siapa, kenapa loadnya lama ya, kembali dia akan menampilkan data-data detail tadi karena sejauh jumlahnya sudah ribuan di sini datanya, sekitar 10.000 data sudah ada di sini. Jadi sistem meng-load secara otomatis 10.000 data di sini. Anda juga kalau sudah ada misalnya orangnya sudah ada datanya, Anda ketik saja namanya, misalkan Sugianto atau Bono deh misalnya. Nah, untuk menambah data unit, Anda boleh input untuk melihat ini. Lalu data finance ini abaikan saja karena memang pada versi ini tidak diperlukan ya. Data komplain itu akan muncul pada halaman konsumen sebetulnya komplainnya ya. Oke, di sini ada input untuk memasukkan data. Nah, ini ada data unit, kita cek saja dulu. Nah,
Di sini dia punya mobil Suzuki Futura dengan nomor polisi sekian. Lalu kita cek serikatnya, kita tampilkan semua. Ini pun masih kosong karena memang belum ada proses. Seperti ini terlihat bahwa dia masih 0 data. Oke, hapus saja. Kita cari yang lain. Misalkan kita cari yang sudah ada ya. Oke, misalnya ya. Nah, oke, tidak ada. Data ini kita cek serikatnya juga masih kosong seperti ini. Oke, kita coba cari yang sudah ada historinya ya. Misalkan Tanjung Harap, kita lihat datanya, kita lihat data unitnya. Nah, seperti ini contohnya yang sudah ada PO. Kita bisa lihat parameternya di sini nih. Misalkan ada 10, kita cek serikatnya apa saja, tampilkan semuanya seperti ini. Oh, PO nomor sekian, habisnya berapa nilai, apa saja yang dilakukan ini, gitu ya. Seperti itu kurang lebih untuk sistem bengkel atau retail sama saja, maka histori pembeliannya akan juga muncul di sini. Seperti itu. Oke. Ya. Seperti itu untuk proses penginputan kendaraan, grup, dan konsumen. Semuanya ada di dalam grup. Jadi kalau Anda cari input data konsumen, tidak akan ada di sini, tapi ada di dalam grupnya. Seperti itu. Oke. Baik, cukup sekian untuk proses penginputan data konsumen dan kendaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.